Knowledge management yang efektif membutuhkan organisasi untuk mengidentifikasi, menghasilkan, memperoleh, menyebarkan, dan menangkap manfaat pengetahuan yang memberikan keuntungan bagi organisasi itu. Dengan dimulainya era komputer atau informasi, knowledge management menggunakan teknologi sebagai aset pengetahuan yang sistematis. Oleh karena itu, perkembangan teknologi juga mempengaruhi knowledge management. Hal ini karena setiap adanya perkembangan teknologi, maka knowledge management pun berubah. Tujuan 4 model knowledge management. Karena terjadi beberapa tumpang tindih dalam siklus knowledge management, maka diperlukan 4 model untuk mengatasi hal tersebut. 4 model ini dipilih karena telah memenuhi beberapa kriteria. Kriteria pertama yaitu keempat model tersebut diimplementasikan dan divalidasi dalam peraturan dunia nyata. Kriteria kedua, keempat model tersebut komprehensif sehubungan dengan berbagai jenis langkah yang ditemukan di literatur knowledge management. Kriteria ketiga, keempat model tersebut termasuk deskripsi rinci dari proses knowledge management yang terlibat dalam setiap langkah. Keempat model knowledge management cycle tersebut yaitu yang pertama, ZEC Knowledge Management Cycle. Konsep model ini adalah riset dan pengetahuan tentang desain produk fisik dapat diperluas ke ranah intelektual untuk dijadikan dasar bagi sebuah siklus knowledge management. Model yang kedua yaitu Bookowitz and Williams Knowledge Management Cycle. Konsep dari model ini yaitu cara organisasi membuat, menghasilkan, memelihara, dan menyebarkan stok pengetahuan yang benar secara strategis untuk dijadikan value. Model yang ketiga yaitu McO'Reilly Knowledge Management Cycle. Model ini menjelaskan mengenai bagaimana pengetahuan digunakan sebagai evaluasi organisasi. Siklus hidup pengetahuan terdiri dari proses-proses pengetahuan produksi dan integrasi pengetahuan dengan serangkaian feedback loop ke memori organisasi, keyakinan, dan klaim, serta pengolahan lingkungan bisnis. Model yang keempat yaitu Weak Knowledge Management Cycle. Model ini berfokus pada 3 kondisi yang perlu hadir bagi sebuah perusahaan untuk menjalankan usahanya supaya berhasil, yaitu harus memiliki bisnis dan pelanggan, memiliki sumber daya, dan kemampuan dalam bertindak. Terdapat 5 tahapan dalam model ZEC Knowledge Management Cycle. Tahapan yang pertama yaitu Edward. Tahapan ini membahas mengenai masalah sumber bahan baku seperti ruang lingkup, keluasan, kedalaman, kredibilitas, akurasi, ketepatan waktu, dan lain-lain. Tahapan yang kedua itu refine, yaitu sumber daya utama baik secara fisik maupun secara logis. Tahapan yang ketiga yaitu store, bersifat fisik seperti file folder, informasi dicetak, atau digital seperti database, knowledge management software. Tahapan yang keempat yaitu distribute. Hal ini menjelaskan bagaimana produk tersebut dikirimkan ke user dan tidak hanya meliputi media pengiriman, tetapi juga penggunaan waktu, frekuensi, bentuk, dan sebagainya. Tahapan yang terakhir yaitu present, di mana user diharapkan memiliki konteks yang cukup untuk dapat memanfaatkan konten pengetahuan. Selanjutnya yaitu tahapan Bookowitz and Williams Knowledge Management Cycle. Di model ini terdapat 7 tahapan. Yang pertama itu tahapan get. Tahapan ini yaitu mencari informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, memecahkan masalah, dan berinovasi.
Lanjut ke tahap kedua yaitu use, di mana tahapan ini menggabungkan informasi dengan cara yang baru dan menarik untuk mendorong inovasi organisasi. Tahapan yang ketiga yaitu learn, di mana proses belajar secara formal dari pengalaman sebagai sarana menciptakan keunggulan kompetitif. Tahapan yang keempat yaitu contribute, di mana mendapatkan karyawan untuk memposting apa yang telah mereka pelajari untuk repositori. Langkah yang kelima yaitu assess, di mana pada tahapan ini itu kegiatannya evaluasi pada modal intelektual. Tahapan yang keenam yaitu build atau sustain, di mana tahapan ini memastikan bahwa modal intelektual masa depan organisasi layak dan kompetitif. Tahapan yang terakhir yaitu diffuse, di mana tahapan ini itu tidak berpegang pada aset intelektual fisik atau tidak menciptakan nilai lagi. Tahapan McElroy Knowledge Management Cycle. Pada model ini terdapat dua tahapan yaitu knowledge production dan knowledge integration. Pada tahapan knowledge production, organisasi mencoba menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi dengan melakukan berbagai cara. Sedangkan knowledge integration, untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh organisasi, maka pihak organisasi dapat melakukan beberapa cara yang kiranya dapat memberikan pengetahuan baru bagi organisasi dalam menyelesaikan masalah mereka. Nah, perbedaan pada tahapan ini bisa kita lihat bahwa di knowledge production, organisasi menyelesaikan masalah dengan pengetahuan yang masih ada atau telah ada di organisasi tersebut. Namun, pada tahapan knowledge integration, organisasi menyelesaikan masalah dengan melakukan berbagai cara yang bisa memberikan pengetahuan baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terdapat 4 tahapan dalam model Weak Knowledge Management Cycle. Yang tahapan pertama yaitu building knowledge. Tahapan ini mengacu pada berbagai kegiatan mulai dari riset pasar, focus group, survei, competitive intelligence, dan aplikasi data mining. 5 kegiatan pada tahapan ini yaitu memperoleh pengetahuan, menganalisis pengetahuan, merekonstruksi pengetahuan, menyusun dan model pengetahuan, dan mengatur pengetahuan. Tahapan yang kedua yaitu holding knowledge, di mana tahapan ini itu mengenai pengetahuan yang terdiri dari mengingat diakumulasi pengetahuan ke dalam repositori dan pengarsipan pengetahuan. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu knowledge pooling, di mana tahapan ini itu untuk koordinasi pengetahuan, perakitan pengetahuan, dan mengakses pengetahuan. Selanjutnya, tahapan yang terakhir yaitu apply knowledge, di mana tahapan ini itu menggunakan pengetahuan untuk melakukan tugas rutin, menggunakan pengetahuan untuk survei, menggunakan pengetahuan untuk menggambarkan situasi dan ruang lingkup, dan lain-lain. Selanjutnya akan membahas mengenai Integrated Knowledge Management Cycle. Dasar pada siklus ini terdapat 3 tahapan utama, yaitu yang pertama, penangkapan dan penciptaan pengetahuan, yang kedua, pembagian dan penyebaran pengetahuan, yang ketiga, akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Gambar tersebut merupakan tahapan Integrated Knowledge Management Cycle. Dalam transisi dari penangkapan atau kreasi pengetahuan ke berbagi pengetahuan dan diseminasi, konten pengetahuan dinilai. Pengetahuan kemudian dikontekstualisasikan agar dapat dipahami, yaitu akuisisi dan digunakan aplikasi. Tahapan ini kemudian dimasukkan kembali ke tahapan pertama untuk memperbarui nilai yang
terkandung dalam pengetahuan. Setelah diputuskan bahwa konten baru atau yang baru diidentifikasi memiliki nilai yang memadai, langkah selanjutnya akan mengontekstualisasikan konten ini. Kontekstualisasi juga menyiratkan pengidentifikasian atribut utama dari konten agar lebih cocok dengan berbagai pengguna. Siklus knowledge management ini kemudian akan berulang terus-menerus sesuai dengan pemahaman pengguna dan memutuskan untuk menggunakan konten tersebut. Salah satu model dari knowledge management cycle yaitu diimplementasikan oleh SMP Muhammadiyah 1 Pringsewu, di mana sekolah ini menggunakan The Book Office and William Knowledge Management Cycle, tapi penggunaannya hanya sampai tahap akses. Model knowledge management cycle ini digunakan oleh pihak sekolah untuk mengatur knowledge pada siswanya. Strategic Implication Knowledge Management Cycle. Pengetahuan merupakan dasar yang menentukan perilaku cerdas dan kompeten di tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Hanya refleksi pembelajaran dan praktik terbaik yang ditemukan secara sadar dan terorganisir yang akan memungkinkan perusahaan memanfaatkan aset pengetahuan yang diperoleh dengan susah payah. Arsitektur pengetahuan perlu dirancang dan diterapkan untuk memungkinkan pemrosesan bertahap dan transformasi pengetahuan, seperti halnya produk informasi yang diperoleh, dan untuk memastikan bahwa objek pengetahuan sampai kepada pengguna dan dimanfaatkan dengan baik. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan berbagi pengetahuan pengguna yang lebih luas. Berbagi pengetahuan tersebut bisa didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti groupware, intranet, dan repository, di mana teknologi informasi dan komunikasi tersebut menyediakan pengetahuan yang diperlukan oleh pengguna. Proses bisnis dan pendukung budaya menawarkan pengguna untuk berpartisipasi dalam knowledge management cycle. Practical consideration managing knowledge. Memahami berbagai tahapan pengelolaan pengetahuan di seluruh siklus knowledge management itu penting, meski tidak cukup. Dari perspektif praktis, mengelola pengetahuan membutuhkan prinsip pengorganisasian dan kerangka kerja yang akan membantu mengklasifikasikan berbagai jenis aktivitas dan fungsi yang diperlukan untuk menangani semua pekerjaan yang berhubungan dengan pengetahuan di dalam organisasi dan di antara organisasi. Kerangka kerja ini seringkali dikemas dalam bentuk teori atau model knowledge management. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu terdapat 4 model knowledge management ditambah dengan integrated knowledge management cycle. Best practice. Pembahasan ini berhubungan dengan transfer pengetahuan, di mana terdapat beberapa faktor dalam transfer pengetahuan, yaitu budaya, infrastruktur, teknologi, dan pengukuran, di mana budaya merupakan penghambat dalam transfer pengetahuan. Bagi organisasi berbagi, dan berkolaborasi, budaya sangatlah sulit. Untuk mengaktifkan program knowledge management yang sukses, mekanisme khusus transfer harus diterapkan, memastikan aliran praktek terbaik. Selain itu, infrastruktur organisasi dan masyarakat juga harus dimobilisasi untuk mewujudkan transfer knowledge. Oleh karena itu, untuk melakukan best practice diperlukan kemampuan, yaitu yang pertama, kemampuan orientasi perbaikan proses, yang kedua, metodologi umum untuk perbaikan dan perubahan, yang ketiga, kemampuan untuk bekerja secara efektif dalam tim,
Keempat, kemampuan untuk menangkap pembelajaran. Kelima, teknologi untuk mendukung pembuatan katalog dan kolaborasi. Namun, pada akhirnya, best practice tersebut hanya berhasil itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing dan kemauan serta keinginan organisasi untuk belajar. Rasa ingin tahu yang tinggi dan semangat itu merupakan kunci sebenarnya untuk melakukan best practice. Sekian pembahasan mengenai knowledge management cycle. Terima kasih dan semoga bermanfaat.